Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi di mata pelajaran sistem komputer, yaitu relasi logika dasar. Pada relasi logika dasar ini saya akan menjelaskan salah satu jenis rangkaian sekuensial, yaitu flip-flop. Salah satunya yaitu RS flip-flop. Selamat menyaksikan. Oke, nah jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai relasi logik atau relasi logika sekuensial. Jadi relasi logika sekuensial ini merupakan bagian dari materi gerbang logika ya. Di gerbang logika itu materinya selain dari relasi logik sekuensial itu ada relasi logik kombinasional ya. Untuk relasi logik kombinasional itu seperti gerbang logika NOT, gerbang logika NAND, kemudian XOR dan lain sebagainya. Nah, untuk sekuensial ini salah satu contohnya adalah yang akan kita bahas sekarang adalah flip-flop. Nah, jadi rangkaian sekuensial itu rangkaian logika yang kondisi keluarannya dipengaruhi oleh masukan dan keadaan keluaran sebelumnya. Nah, kemudian ciri dari rangkaian sekuensial itu dia memiliki feedback atau jalur umpan balik dalam rangkaiannya. Seperti itu. Nah, selain flip-flop ya, untuk contoh rangkaian sekuensial ini itu ada counter, register, dan memori. Kemudian untuk rangkaian sekuensial ini, salah satu contohnya flip-flop ini, ada beberapa macam flip-flop, yaitu ada SR, ada D, ada T flip-flop, dan ada CK flip-flop. Nanti di sini yang akan saya paparkan adalah yang SR flip-flop. Nah, jadi sebenarnya flip-flop itu merupakan sebuah rangkaian elektronika. Dia memiliki dua input ya, dua kondisi yang stabil. Nah, kemudian dia juga memiliki dua output dan salah satu outputnya itu merupakan komplement dari output yang lainnya. Seperti itu. Biasanya untuk flip-flop ini digunakan sebagai memori atau penyimpanan data pada perangkat komputer atau smartphone. Nah, adapun untuk SR flip-flop ini ya, SR itu S artinya set dan R itu artinya reset. Inputnya itu S dan R, kemudian outputnya itu key dan key bar. Nah, biasanya gerbang logika yang digunakan itu ada NAND atau NOR. Nah, untuk penjelasan kali ini gerbang logika yang saya gunakan itu adalah yang NAND. Nah, ini ada tabel kebenaran dan ada simbol dari SR flip-flop ini. Tabel kebenaran di sini yang digunakan menggunakan gerbang logika NAND. Jadi untuk flip-flop ini gerbang logika yang digunakan itu lebih dari satu. Seperti ini yang SR flip-flop ini gerbang logikanya itu menggunakan NAND tetapi ada dua buah NAND. Kalau kita lihat di sini inputnya S dan R, outputnya itu adalah key dan key bar. Nah, perhatikan pada output yang key di sini ada garis menuju input untuk gerbang logika NAND yang kedua. Nah, ini tadi yang disebut komplement. Jadi output dari gerbang logika NAND yang pertama itu sebenarnya merupakan input dari gerbang logika NAND yang kedua. Begitu juga sebaliknya untuk gerbang logika NAND yang kedua yang inputnya R, di sini outputnya itu adalah key bar. Nah, key bar ini nantinya akan menjadi input bagi gerbang logika yang pertama. Kemudian tabel kebenarannya seperti ini ya, seperti ini. Ada beberapa dari tabel kebenaran yang hasilnya itu tidak bisa digunakan untuk rangkaian elektronik. Salah satu contohnya jika inputnya 00 dan outputnya 11. Nah, ini biasanya tidak bisa digunakan karena outputnya sama ya. Kemudian yang kedua, jika inputnya 1 dan outputnya 0 dan 1, ini juga tidak bisa digunakan karena ini biasanya disimpan untuk di memori. Seperti itu. Nah, seperti ini ya. Kita sekarang akan mulai untuk membuat gerbang logika atau menjalankan SR flip-flop ini. Nah,
sebelumnya ya di sini sudah saya sediakan gerbang logika NAND. Nah, ini sebagai acuan kita untuk mengoperasikan SR flip-flop ini. Nanti input dan outputnya akan kita simpan pada tabel kebenaran yang ada di sebelah kanan ini. Oke, kita akan coba ya. Nah, di sini untuk input yang pertama kita misalkan ini S-nya 0. Nah, di sini S-nya 0. Ya, di sini S-nya 0. Nah, kalau S-nya 0 ini sudah pasti key-nya 1 ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel kebenaran NAND, salah satu inputnya 0, maka outputnya itu adalah 1. Nah, di sini kita tulis 1. Oke. Nah, ini 1. Nah, key yang 1 ini dia akan menjadi input untuk NAND yang kedua. Nah, kita tulis di sini. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk R-nya di sini misalkan kita R-nya itu 0. Nah, di sini 0. 1 dan 0 itu adalah 1. Nah, jadi kibarnya itu adalah 1. Nah, ini bisa menjadi input untuk NAND yang pertama. Nah, 01 itu hasilnya pasti 1. Nah, sekarang kita akan rubah kalau R-nya jadi 1. Ya, kita coba di sini. Kita coba R-nya 1. 1 NAND 1 itu 0. 1 NAND 1 itu 0. Di sini kita tulis 0. Nah, 0 ini bisa kita jadikan input ya untuk NAND yang pertama. Di sini 0. Kita dapat 0 dan 0 itu 1 ya, seperti itu. Nah, kemudian jika kita ganti S-nya dengan 1 ya, misal di sini S-nya 1. Nah, ini yang tadi ya, kalau S-nya 0, R-nya 1, tadi Q-nya 1, Q-barnya 0 ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ganti S-nya 1 ya, kita akan cek jadinya seperti apa. 1. Nah, di sini 1 dan 0, di sini 1 ya. Cek di sini S-nya 1. R-nya juga 1. 1 dan 0 itu 1, Q-nya 1. Di sini akan menjadi input untuk NAND yang kedua ya, 1 dan 1 itu 0. Nah, jadi seperti ini. Oke ya. Nah, kemudian kita coba lagi kalau S-nya masih 1, kemudian kita ganti R-nya menjadi 0. Nah, di sini R-nya kita ganti menjadi 0. 1 dan 0 itu 1. Nah, di sini 1 ya. Kita ganti dulu tadi R-nya jadi 0 ya. R-nya jadi 0. Kemudian S-nya itu tetap 1, Q-barnya itu 1. Nah, Q-bar ini akan menjadi input untuk NAND yang pertama. Nah, ini kita hapus. Nah, ini 1 ya, 1 dan 1 itu adalah 0. Nah, ini 0. Nah, ini adalah 0. Nah, jadi jika S-nya 1, kemudian R-nya 0, Q-nya itu adalah 0. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang akan kita lanjutkan lagi. Jika sekarang kita akan ganti, kalau sebelumnya itu S-nya 1, R-nya 0 ya, itu Q-nya adalah 0 dan Q-barnya adalah 1. Sekarang kita akan coba
Kalau R-nya kita ganti dengan 1 ya. Ini kita hapus dulu R-nya. Nah, kemudian kita ganti dengan 1. Nah, di sini ya, sini R, maaf kurang besar ukurannya. Nah, di sini kita ganti R-nya 1 ya, R-nya 1. S-nya tetap 1. Nah, kalau R1 key barnya itu adalah 0. Nah, di sini kita ganti key barnya itu adalah 0. Nah, key barnya 0. Kemudian key bar ini akan menjadi input bagi NaN yang pertama ya. Nah, sehingga di sini akan menjadi 0. 1 NaN 0 itu adalah 1, sehingga key-nya itu adalah 1. Oke. Nah, key-nya adalah 1. Nah, seperti itu ya. Itu adalah cara-cara bagaimana kita membuat tabel kebenaran untuk flip-flop yang SR ya. Ingat, S itu adalah set, R itu adalah reset. Oke, itu tadi pemaparan mengenai salah satu contoh atau jenis dari relasi logika dasar yang merupakan rangkaian sekuensial, yaitu flip-flop. Salah satu flip-flop yang saya jelaskan di sini adalah SR atau set reset. Terima kasih sudah menonton video saya. Kita ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.